Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufikur Rahman, NIM 2110201084, lokal 1C, dosen pengampu Bapak Hendra Ladirman, SSI MPD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan manusia dalam perspektif Islam dan ilmu alamiah modern. Asal-usul kehidupan dalam perspektif Islam. Semua kehidupan berasal dari Yang Maha Ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia pun diciptakan Allah, yaitu manusia pertama, Adam alaihissalam, diciptakan secara langsung dari tanah. Sedangkan manusia keturunan Adam diciptakan dari setetes air mani atau segumpal darah. Perbedaannya adalah Adam diciptakan langsung Allah dari tanah dan Allah meniupkan rohnya ke dalam jiwa Adam. Manusia keturunan dilahirkan melalui perkawinan antar laki dan perempuan. Jika wanita hamil, Allah mengutus malaikat untuk meniup rohnya ke dalam janin yang berada di alam rahim ibunya. Kemudian keberadaan alam semesta sama sebagaimana manusia diciptakan Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Kemudian kehidupan berawal dari segala yang bersifat air. Kemudian dalam surat Taha ayat 53, yang artinya, Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan yang telah menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis aneka macam-macam tumbuh-tumbuhan. Kemudian dalam surah An-Nur ayat 45, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedangkan yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan berbagai jenis tumbuhan yang berasal dari air, demikian juga berbagai jenis hewan. Kemudian ada beberapa contoh. Yang pertama, hewan berjalan dengan perutnya seperti cacing. Hewan berjalan dengan 2 kaki seperti ayam. Hewan berjalan dengan 4 kaki, kambing atau sapi. Hewan yang dapat merayap, dapat terbang, dan sebagainya. Kemudian hewan dan tumbuhan diciptakan berpasangan. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 3, yang artinya, dan Dia yang menghamparkan bumi dan yang menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutup malam kepada siang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Adapun yang dimaksud dengan berpasang-pasangan adalah jantan betina, pahit manis, putih hitam, besar kecil, dan seterusnya. Kemudian Allah telah menciptakan berbagai kehidupan lain di alam semesta ini. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 13, dan guru bertasbih memujinya, demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia maha keras siksanya. Betapa menakjubkan ciptaan Allah, guru, halilintar, malaikat, dan semua makhluknya bertasbih dengan caranya sendiri. Kemudian kita lanjut, manusia berasal dari tanah. Manusia adalah wujud lain dari tanah karena tercipta dari tanah. Dalam surat Nuh ayat 17 sampai ayat 18, yang artinya, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalamnya tanah dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti. Kemudian dalam surat Taha ayat 55, yang artinya, darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu,
dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Dari ayat tersebut disimpulkan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Kemudian apa saja komponen tanah dan pembentukan manusia? Dalam surah Hud ayat 61, artinya Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Kemudian dalam surah An-Najm ayat 32, yang artinya yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah. Lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang bertakwa. Kemudian menurut Maurice Bucaille, manusia yang bermula dari komponen-komponen tanah itu, yang pertama berasal dari saripati tanah, yang kedua tetes mani, ketiga segumpal darah, keempat segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Yang kelima, Allah meniupkan roh ke dalam rahim dan menetapkan takdir bagi manusia. 6, dilahirkan atau bayi. 7, tumbuh menjadi balita, remaja, dewasa, dan tua. 8, ada yang panjang umur dan yang pendek umurnya. 9, masa tua sebagai masa tikus. 9, lalu mati dan jasadnya dikembalikan ke dalam tanah. Kemudian kita lanjut ke biosfer dan makhluk hidup. Biosfer dan makhluk hidup yang bio atau kehidupan, sfer artinya lapisan. Jadi biosfer adalah lapisan tempat tinggal makhluk hidup. Biosfer meliputi lapisan litosfer atau darat, hidrosfer air, dan atmosfer udara. Biosfer bagian luar dari planet bumi mencakup udara, daratan, dan air yang memungkinkan kehidupan dan proses biotek berlangsung. Kemudian atau dalam arti luas, menurut geopsikologi, biosfer sistem ekologis global yang menentukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksi dengan unsur litosfer atau bantuan hidrogen, air, dan atmosfer udara untuk bumi. Bumi satu-satunya tempat yang diketahui mendukung kehidupan. Kemudian kita lanjut ke makhluk primata. Primata adalah anggota dari ordo biologi primata. Berasal dari kata Latin primates, salah satu yang pertama atau terbaik atau noble. Grup ini terdiri atas seluruh lemur, monyet, kera, dan manusia. Seluruh primata memiliki 5 jari, bentuk gigi yang umum, dan bentuk tubuh primitif, tidak terspesialisasi, dan seterusnya. Kemudian primata merupakan golongan mamalia yang berhasil memisahkan diri dari kelompok mamalia sekitar 65 juta tahun yang lalu. Primata dibagi ke dalam 2 subordo. Yang pertama Anthropoidea, manusia, monyet, dunia baru atau lama, kera. Kedua Prosmian, tupai, lemur, lori, gelagos. Kemudian kita lanjut ke manusia dewasa saat ini. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, baik secara fisik maupun psikis. Manusia diberi akal sehingga menjadi sempurna. Banyak manusia menganggap dirinya sebagai organisme terpintar dalam kerajaan hewan. Tentunya manusia adalah satu-satunya hewan yang terbukti berteknologi tinggi. Manusia memiliki perbandingan massa otak dengan tubuh terbesar di antara hewan besar. Pandangan konvensional dari evolusi manusia menyatakan bahwa manusia berevolusi di lingkungan dataran sabana di Afrika. Secara fisik, ciri-ciri manusia rata-rata tinggi badan dan berat badan dipengaruhi oleh faktor keturunan, lingkungan, dan kebudayaan, dan gizi. Warna kulit manusia juga bervariasi dari warna hampir hitam hingga putih kemerahan. Secara umum, nenek moyang yang berasal dari daerah terik mempunyai kulit lebih hitam dibandingkan dengan orang yang bernenek moyang dari daerah yang hanya mendapat sedikit sinar matahari. Hal ini bukan menjadi patokan mutlak. Kemudian, sebagian besar manusia berkediaman di daerah Asia 61%, di Amerika 14%, Afrika 13%, Australia 0,3%.
Gaya hidup asli manusia adalah memburu dan mengumpul yang diadaptasikan ke sabana, adegan yang disarankan dalam evolusi manusia. Gaya lain adalah nomadisme, berpindah tempat, terkadang dihubungkan dengan kumpulan hewan, dan perkampungan menetap yang dimungkinkan oleh pertanian yang baik. Kemudian manusia daya tahan yang baik untuk memindahkan habitat mereka dengan berbagai alasan seperti pertanian, pengairan, urbanisasi, dan pembangunan serta kegiatan tambahan seperti pengangkutan dan reproduksi barang. Kemudian yang terakhir, kemuliaan manusia disebabkan oleh sikap mentalnya dalam menghadapi kehidupan. Manusia yang memiliki sifat yang paling fundamental, yaitu fitrahnya yang suci. Kemudian manusia cenderung untuk beragama, mengakui adanya Tuhan. Kemudian manusia meyakini bahwa setelah kehidupan duniawi akan ada kehidupan akhirat. Demikianlah presentasi singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.